Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Yang kami hormati Ibu Rati selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi sosial, serta teman-teman psikologi kelas E yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan karena karunia-Nya lah kami bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota dari kelompok 2 dengan 6 anggota, 1 sebagai moderator dan 5 sebagai penyaji materi. Yang pertama ada saya, Alia Jekunia selaku moderator, kemudian ada Kadek Krisna, Agnes Nona, Bernis, Yuliana, dan juga Rangga sebagai penyaji materi. Nah, materi yang akan kami bahas pada hari ini adalah pengertian persepsi pada psikologi sosial, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, bentuk-bentuk persepsi, proses terjadinya persepsi, contoh perilaku persepsi, dan juga studi kasus. Nah, langsung saja, materi yang pertama yaitu pengertian persepsi pada psikologi sosial yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Kadek Krisna, kami persilahkan. Oke, untuk memulai penjelasan tentang persepsi sebagai gambaran awal, mari kita dengarkan ilustrasi berikut. Nah, di sebuah kafe ada 3 mahasiswa nih yang mengerjakan tugas kelompok. Sebut saja namanya Rangga, Ainul, dan Mahadi. Beberapa saat kemudian ada seorang perempuan yang mendekat dan menarik perhatian mereka bertiga. Pasti teman-teman di sini juga pernah kan kalau ada lagi nongkrong-nongkrong terus ada orang lewat gitu, pasti kita akan ngegosipin orang itu. Nah, hal yang sama juga terjadi pada mereka bertiga. Rangga berpendapat bahwa perempuan itu sangat tidak menarik karena riasannya sangat berlebihan dan kurang pantas. Sementara Ainul berpendapat bahwa perempuan itu cukup menarik karena dandanannya pas. Namun berbeda lagi dengan Mahadi yang berpendapat bahwa perempuan itu biasa aja. Nah, jadi persepsi itu apa sih sebenarnya? Persepsi adalah proses pemaknaan atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan pada objek, peristiwa, atau hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Kalau kita lihat agak panjang ya penjelasannya, tapi simpelnya persepsi itu adalah proses interpretasi terhadap stimulus yang diterima melalui panca indera. Pada hakikatnya, persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, maupun penciuman. Nah, jika kita ingat tadi di ilustrasi, pendapatnya si Rangga, Ainul, dan Mahadi kok bisa jadi berbeda ya mengenai perempuan yang mendekati mereka, padahal perempuan yang dilihat sama. Atau jangan-jangan Ainul dan Mahadi ngelihatnya makhluk lain lagi, Anda ya. Nah, jadi perbedaan persepsi bisa terjadi karena banyak faktor nih teman-teman yang mempengaruhi. Selanjutnya akan dijelaskan faktor-faktor itu apa aja sih oleh Bernice. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi teori persepsi. Yang pertama adalah perhatian. Setiap orang membutuhkan energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada suatu bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang juga berbeda, sehingga perhatian fokus terhadap objek juga berbeda, dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek tersebut. Yang kedua yaitu pengalaman dan ingatan. Pengalaman individu juga dapat dikatakan bagaimana pada ingatannya dapat memberikan arti sejauh mana seseorang dapat mengingat pada peristiwa di masa lampau. Hal ini untuk mengetahui bahwa satu rangsang dalam pengertian luas dan majemuk, sehingga tercipta persepsi yang memberikan dampak baik pada dirinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu mood. Keadaan emosi dan amarah pada seseorang dapat dipengaruhi dari perilakunya sendiri. Mood dapat menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam menerima, bereaksi, dan juga mengingat suatu kejadian. Yang keempat yaitu minat.
Persepsi terhadap suatu objek sangat bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang dapat digerakkan untuk mempersepsikan suatu objek. Perceptual vigilance adalah kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari rangsangan atau dapat dikatakan sebagai minat. Yang kelima adalah fisiologis. Banyak informasi yang masuk melalui panca indera. Kemudian informasi yang diperoleh tersebut akan mempengaruhi dan melengkapi kegiatan untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitarnya atau feedback. Kapasitas indera untuk mempersiapkan apa yang ada pada tiap orang berbeda-beda. Sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kaitannya hubungan persepsi dengan tingkah laku. Berikutnya yaitu gerakan. Setiap orang juga mampu memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan mata, dibandingkan dengan objek yang diam. Objek yang bergerak lebih mudah menghasilkan persepsi melalui rangsangan. Objek yang diam hanya terkesan biasa saja. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan yang searah. Ditinjau dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan sebuah jawaban sesuai dengan harapan pada dirinya, sehingga ia mampu mempersepsikan segala sesuatu dengan hal yang positif. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke apa saja bentuk-bentuk persepsi. Di sini ada 9 bentuk persepsi. Nah, yang pertama bicara. Persepsi dalam berbicara merupakan suatu proses dalam bahasa yang didengar, diinterpretasikan, dan dimengerti. Riset dalam persepsi berbicara mencoba untuk memahami bagaimana manusia mendengar dan memahami suara yang berisi kata-kata dan menggunakan informasi yang diperoleh untuk memahami bahasa yang diucapkan. Yang kedua, wajah. Persepsi terhadap wajah mengacu kepada proses kognitif yang menspesialisasi pada penanganan wajah manusia, termasuk persepsi terhadap identitas dari suatu individu dan ekspresi wajah seperti petunjuk emosional. Yang ketiga, sentuhan sosial. Sentuhan sosial merupakan persepsi yang dibentuk ketika menerima sentuhan dari individu lainnya. Informasi yang diterima dari individu lainnya kemudian diterima dan diproses dengan cara yang berbeda dengan informasi sentuhan yang diterima dari interaksi dengan objek lainnya. Yang keempat, persepsi yang terbentuk melalui indera lainnya. Indera lainnya memungkinkan tubuh manusia untuk berbagai macam persepsi seperti gravitasi, keseimbangan tubuh, posisi dari bagian-bagian tubuh, dan bahkan untuk pembuangan urin dan feses, serta sensasi yang dirasakan di dalam kerongkongan dan paru-paru. Yang kelima, sentuhan. Persepsi haptik merupakan proses untuk mengenali berbagai objek melalui sentuhan. Ini melibatkan kombinasi dari penginderaan dengan pola dan tekstur pada permukaan kulit manusia. Manusia dapat mengenal dan secara akurat mengidentifikasi objek 3 dimensi melalui sentuhan. Hal ini melibatkan proses eksplorasi seperti menggerakkan jari melalui permukaan luar dari objek atau memegang keseluruhan objek di tangan. Yang keenam, pendengaran. Syaraf pendengaran merupakan kemampuan untuk memberikan suatu pengamatan terhadap suara yang diterima melalui getaran udara. Frekuensi yang dapat didengar oleh manusia disebut sebagai audio atau sonik. Rentang frekuensi ini biasanya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang ketujuh, rasa. Rasa merupakan kemampuan untuk memberikan persepsi terhadap rasa dari suatu objek, tapi tidak terbatas pada makanan. Manusia menerima rasa melalui organ pengindera, yaitu pengecap rasa yang terdapat pada permukaan lidah. Yang kedelapan, penglihatan. Fisis atau penglihatan merupakan indera manusia yang paling utama.
Cahaya diterima oleh kedua mata dan difokuskan dengan sedemikian rupa di mana lalu diteruskan ke retina menurut arah datangnya sumber cahaya tersebut. Retina yang menangkap informasi ini lalu meneruskannya ke otak untuk diproses secara keseluruhan. Ada sekitar 15 informasi yang berbeda yang diteruskan melalui syaraf optik. Yang terakhir, sosial. Persepsi sosial merupakan bagian dari persepsi yang diperbolehkan manusia untuk memahami individu dan kelompok dalam dunia sosial mereka, sehingga merupakan bagian dari kognisi sosial. Berikut proses terjadinya persepsi. Menurut Bimo Walgito, proses terbentuknya persepsi melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, adanya objek yang memberikan rangsangan atau stimulus. Yang kedua, stimulus tersebut kemudian memicu reseptor atau alat indera manusia. Yang ketiga, terjadi proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh indera akan diteruskan oleh syaraf sensorik. Yang keempat, di dalam otak terjadi proses psikologis, yaitu otak melakukan proses terhadap stimulus sehingga individu kemudian menyadari, menafsirkan, menilai, dan memahami objek yang diterima oleh alat inderanya. Yang kelima, setelah individu menyadari dan memahami objek yang diterima reseptor, selanjutnya otak mendapatkan kesimpulan atas informasi yang diterima sehingga menghasilkan persepsi. Baik, dari penjelasan perilaku persepsi tersebut, adapun contohnya yaitu yang pertama rendah diri, di mana seorang individu dapat merasa rendah diri ketika melihat atau mendengar suatu pesan atau objek tertentu yang membuatnya tidak berdaya. Nah, hal tersebut akan terjadi sebuah persepsi dalam pikirannya sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Kemudian, contoh yang kedua yaitu perasaan bangga. Kalau dalam ilmu psikologi komunikasi disebutkan bahwa rasa bangga yang dialami seseorang merupakan contoh persepsi. Jadi, seseorang bisa mendapatkan persepsi dalam bentuk rasa bangga ketika mendengar pernyataan orang lain yang mengakui karya atau prestasinya. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang studi kasus yang ditulis oleh Istiqomatul Laili dengan judul Proses Persepsi Sosial di Media Sosial Instagram, studi kasus pada mahasiswa IPS UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Terciptanya persepsi seseorang yang telah mengenal orang lain di dunia nyata, kemudian akan memiliki persepsi terhadap orang tersebut di dunia maya, dan sebaliknya. Ketika seseorang belum mengenal orang lain di dunia nyata, kemudian persepsi orang tersebut adalah sebatas apa yang ia ketahui melalui dunia maya tersebut. Contohnya, seperti di sosial media Instagram, persepsi mengenai seseorang di Instagram bisa jadi berbeda dengan kehidupan seseorang di dunia nyata, karena individu akan cenderung menampilkan hanya hal-hal yang ingin ditampilkan kepada audiens saja, sehingga hal tersebut menjadi suatu persepsi bagi yang melihatnya di Instagram, walaupun mungkin pada kenyataannya berbeda dengan yang ditampilkan. Misalnya, seseorang cenderung menampilkan momen-momen bahagia dalam hidupnya, seakan tidak pernah terjadi hal buruk dalam hidupnya di Instagram, padahal yang terjadi di dunia nyata justru sebaliknya. Namun, sayangnya tidak semua orang yang berteman di dunia maya berteman pula di dunia nyata. Jadi, hal ini dapat menjadi batasan seseorang untuk mengekspresikan sebuah persepsi dengan lebih luas. Baik, berdasarkan studi kasus yang telah kami teliti, dapat ditarik kesimpulan yaitu setiap individu tentu akan dihadapkan dengan interaksi bersama individu lainnya. Nah, di mana pada saat proses interaksi individu tersebut juga akan menemui berbagai macam karakter dan juga pemikiran sehingga memicu timbulnya berbagai macam sudut pandang. Dalam hal ini, individu akan dapat menciptakan persepsi sosial baik di dunia nyata maupun di dunia maya.
Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya Alia Jekunia sebagai moderator, mewakili teman-teman kelompok 2 untuk mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan sehingga hari ini kami bisa belajar bersama teman-teman sekalian. Saya akhiri, selamat sore dan sampai jumpa.